Kali ini kita akan membahas sajak-sajak Last Month You Made Me Marry You, karya Famous Isaac. Still I Rise karya Maya Angelou. Dan Diving into the Wreck, karya Adrienne Rix. Last Month You Made Me Marry You adalah sajak yang bercerita tentang seorang gadis yang dipaksa menikah, padahal tidak ada cinta di dalam pernikahan tersebut. Ia mau menikahi lelaki tua tersebut karena takut, dan diancam dibunuh jika menolaknya. Tentu saja, karena ia perempuan, ia tidak bisa berontak. Dia hanya bisa merenungkan nasibnya, dan membayangkan menjadi seorang ibu di usia belia 13 tahun. Lalu ia melontarkan pertanyaan, apakah dengan begini ia dianggap hebat? Di stanza kedua, ia kembali mempertanyakan jati dirinya. Ia bahkan meragukan keberadaannya sendiri. Sekuat apapun ia menolaknya, ia tetap tak bisa berkutik. Pernikahan itu tetap berlangsung. Ia bahkan mengatakan ia adalah buah mentah yang siap dimakan. Ia bagaikan barang yang sedang dipajang dan siap diambil kapanpun. Di stanza ketiga ia mengutarakan bahwa pernikahan tersebut menghancurkan hidupnya. Ia mengandaikan kehidupannya bagaikan hutan yang dibakar api membara. Ia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Terdiam dan tak berkuasa mengendalikan hidupnya sendiri. Kengerian menghampiri hidupnya, karena hidupnya merasa berakhir di usia 13 tahun. Hidupnya diruksak oleh seorang lelaki tua berumur 55 tahun. Sajak berikutnya adalah sajak Still I Rise karya Maya Angelou. Penutur menjelaskan bagaimana ia harus tetap bangkit, walaupun berbagai badai datang menghampiri. Engkau memiliki kemampuan untuk membentuk bagaimana sejarah, mengingat diriku dengan kebohonganmu yang menyakitkan dan menyesatkan. Engkau memiliki kekuatan untuk menginjak-injak diriku, menghancurkanku ke dalam tanah itu sendiri. Tapi meski begitu, aku akan bangkit dari tanah, seperti debu naik dari bumi. Apakah sikapku yang berani dan kurang ajar menyinggung perasaanmu? Kenapa engkau begitu sengsara? Mungkin karena caraku berjalan dengan percaya diri, seolah-olah aku memiliki sumur minyak tepat di ruang tamuku. Aku seperti bulan dan matahari, yang terbit tak terelakkan seperti pasang surut air laut. Seperti harapan yang tinggi, aku akan terus bangkit. Apakah engkau berharap melihatku terlihat sedih dan kalah? Apakah engkau ingin melihatku dalam postur tubuh yang tunduk, dengan kepala menunduk dan mata melihat ke bawah daripada ke arahmu? Apakah engkau ingin melihat bahuku membungkuk dengan cara yang sama, seperti air mata yang jatuh, sehingga tubuhku telah dilemahkan oleh semua tangisanku? Apakah harga diriku membuatmu marah? Apakah engkau begitu kesal, karena aku begitu bahagia dan gembira, sehingga seolah-olah aku harus memiliki tambang emas di halaman belakang rumahku sendiri? Engkau memiliki kemampuan untuk menembakku dengan kata-katamu, yang bagaikan peluru. Engkau memiliki kemampuan untuk memotongku dengan tatapan tajammu. Engkau bahkan dapat membunuhku dengan kebencianmu. Namun demikian, saat udara terus naik, aku akan terus bangkit. Apakah daya tarik diriku membuatmu kesal? Apakah engkau terkejut karena aku menari seolah-olah memiliki permata berharga di antara selangkanganku? Aku bangkit dari praktek perbudakan yang memalukan dalam sejarah. Aku bangkit dari masa lalu yang sangat menyakitkan ini. Aku bagaikan samudera gelap yang naik dan membengkak serta terbawa arus. Aku bangkit, dan dengan berbuat demikian, meninggalkan semua kegelapan dan ketakutan. Aku bangkit, dan dengan demikian memasuki pagi yang cerah yang penuh dengan keajaiban yang menyenangkan. Aku mewujudkan impian dan harapan orang-orang yang diperbudak di masa lalu. Aku akan bangkit dan terus bangkit. Sementara sajak Diving into the Wreck, karya Adrienne Rix, mengikuti seorang penyelam yang menyelaman jauh ke dalam laut untuk melihat bangkai kapal. Namun, sudah jelas sejak awal bahwa narasi ini bukan hanya narasi tentang penyelaman. Ada makna lain di balik narasi penyelaman ini. Sajak ini dapat dibaca sebagai penyelaman ke dalam metafora bangkai kehidupan sang penutur itu sendiri.
Pada baris pertama, penutur yang membahas hidupnya melalui perspektif orang pertama, menjelaskan persiapan untuk menyelam. Dia membaca buku yang memberitahunya tentang sejarah kecelakaan itu. Ia lalu memakai semua peralatannya, termasuk kamera dan pisaunya. Dia sendirian di sana, menyelidiki lautan. Dia menuruni tangga ke dalam laut dan dia membandingkan dirinya dengan seekor serangga. Penutur sekali lagi menekankan bahwa tidak ada orang lain di sana yang membantunya. Saat dia turun, udara berubah dan dia khawatir kehabisan oksigen. Dia menjelaskan bagaimana dia datang ke tempat tersebut untuk melihat bangkai kapal secara langsung. Mitos dan cerita tentang itu tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Dia menganggap dirinya putri duyung, dan sekaligus manusia duyung, pada saat penyelaman tersebut. Kedua sosok itu bergerak di sekitar kapal dan menyelam ke dalam. Dia membuat beberapa pernyataan lagi tentang dirinya dan menyimpulkan dengan referensi lain ke buku mitos, di mana nama kami tidak muncul. Sajak ini secara implisit menanyakan siapa yang berkuasa atas sebuah kisah. Di satu sisi, sajak ini tampaknya menyarankan bahwa mitos harus diselidiki secara mendalam, dan bukannya diambil begitu saja. Ini mungkin merujuk pada mitos budaya yang luas, seperti mitos tentang bagaimana pria dan wanita seharusnya berperilaku. Puisi tersebut juga tampaknya berpendapat bahwa masih banyak cerita yang perlu diceritakan ulang. Sehingga, dengan demikian sajak ini menekankan bahwa kita tidak boleh hanya puas dengan narasi yang sudah umum. Dan bahwa kita harus berusaha untuk membuat cerita kita sendiri dari sudut pandang kita. Penutur bersiap untuk menyelam dengan membaca buku mitos terlebih dahulu, memuat kamera, dan mengasah pisau. Ini, tentu saja, bukan alat yang biasa digunakan dalam penyelaman, melainkan berfungsi sebagai simbol. Kamera adalah alat perekam, menunjukkan pembicara ingin mendokumentasikan bangkai kapal, dan dengan demikian bisa menceritakan kisah baru tentang hal itu. Sementara pisau menunjukkan kesediaan untuk menjadi kejam dalam mengejar kebenaran. Pisau itu juga menunjukkan bahwa mengejar kebenaran semacam itu bisa berbahaya. Mungkin ini karena kebenaran itu akan mengungkap mitos-mitos yang menopang masyarakat itu sendiri. Mungkin juga karena kebenaran akan terasa menyakitkan jika terungkap. Pada akhirnya terungkap bahwa penutur sebenarnya tidak muncul dalam kitab mitos sama sekali. Sajak ini dengan demikian mengungkap bahwa mitos ini tidak hanya terpisah dari kebenaran, tetapi juga tidak lengkap. Banyak cerita yang belum diceritakan. Sajak ini mendorong pembaca untuk menyelami kisah-kisah ini, untuk mengungkap mitos apa yang telah membentuknya. Sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, dan terima kasih atas perhatiannya.